Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Salam sehat selalu semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Insya Allah kita bisa melaksanakan perkuliahan selama 1 semester dan semester-semester berikutnya. Seluruh mahasiswa ST20 ini dengan komtinya Salahuddin Gimnastiar ya. Pada hari ini kita mulai kuliah sosiologi KPM 131. Pada hari ini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan selama 1 semester dan orientasi perkuliahan sosiologi kita yang berbasis dengan Student Center Learning SCL, bukan BCL ya, BCL lain lagi. Ini SCL, Student Center Learning. Saya pikir, saya tidak tahu apakah ketika Anda di SMA juga pernah mendapat mata kuliah sosiologi atau mata kuliah lainnya, karena yang di IPB kan pasti datang dari kelas IPA ya. Apakah pernah mendapatkan sosiologi atau mata kuliah lain seperti antropologi atau ilmu sosial dasar, saya tidak tahu. Nah, pada hari ini kita mulai kuliah bersama. Saya perkenalkan diri, Freddy Antoni. Saya dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor atau sekarang disebut dengan IPB University. Kalau Anda ini angkatan berapa sekarang ya? 57 Pak. Jadi Anda bisa bayangkan beda dengan saya, kalau Anda 57, saya 15. Jadi bedanya itu berapa tuh? 57 kurang 15, 42 tahun tuh. Ya. Saya tadi di Fakultas Sosiologi Manusia di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Nah, sebelum kuliah dimulai, kan kita ada kolom chat ya, ada room chat ya. Anda bisa nggak menuliskan ya masing-masing apa yang Anda ketahui, apa sih sosiologi itu? Nggak usah lihat sana sini, tapi apa yang Anda pahami tentang sosiologi? Ya, coba jelaskan, ditulis saja sosiologi itu apa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga tulis di chat, apakah COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini termasuk fokus di dalam sosiologi? Nah, coba Anda jawab. Tapi buatlah alasan singkat ya. Buat aja 2 pertanyaan itu. Ini bukan soal kuis, bukan. Hanya tanya, nanti kita timbulkan diskusi ya di dalam tentang itu. Ya, oke. Jadi apa yang maksud dengan sosiologi? Kemudian apakah pandemi COVID-19 ini adalah fokus dari sosiologi? Ya, Anda jawab. Silakan ya. Nanti di akhir kita diskusi, coba kita bahas, kita lihat. Nah, rekan-rekan mahasiswa seluruhnya, kita kuliah pada hari Jumat pukul 7 sampai pukul 9, 7 sampai 8.40, 100 menit. Nanti akan saya jelaskan. Teman-teman yang di Sumatera Barat atau Sumatera Utara ini masih relatif pagi juga ya, karena lebih barat. Tapi teman-teman yang di Sulawesi udah siang, dari siang ini. Oke, saya coba share screen ya dari perkuliahan kita pada hari ini. Saya coba share screen. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi kita bikin aturan saja. Nanti saya memaparkan dulu semuanya, kemudian kita ada 100 menit. Saya upayakan 40-50 menit selesai, sisanya kita diskusi. Ya, kita diskusi, silakan Anda bertanya, baik di room chat maupun nanti secara langsung bisa kita lakukan. Oke, hari ini kita mulai membahas mata kuliah sosiologi, sering juga disebut tentang ilmu tentang masyarakat. Kode mata kuliahnya adalah KPM 131. Apa artinya dari kode ini? Berarti mata kuliah ini diampu
oleh Departemen Sains KPM, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Nah, angka 131, digit pertama itu menunjukkan itu adalah tahun pertama. Maka itu sosiologi di IPB disampaikan kepada mahasiswa pada semester pertama dan atau semester kedua. Kemudian digit yang ketiga, yang kedua, ya angka 3 itu menunjukkan kode divisi. Jadi di dalam Departemen Sains KPM itu ada 3 divisi. Ada divisi komunikasi dan penyuluhan, ada divisi kependudukan, agraria dan ekonomi politik, dan yang ketiga ada divisi sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat. Nah, sosiologi ini diampu oleh peer group di dalam satu divisi yang namanya sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat, itu kodenya 3. Kemudian digit yang ketiga, angka 1 itu menunjukkan bahwa mata kuliah ini nomor urut 1 di divisi tersebut. Jadi kodenya KPM 131. Pada hari ini saya akan menyampaikan pokok bahasan 00 ya, yaitu kontrak perkuliahan. Tadi saya jelaskan juga ditambah dengan bagaimana orientasi perkuliahan selama 1 semester yang berbasis student center learning, pembelajaran berbasis kepada siswa atau mahasiswa. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan untuk semester ganjil 2020-2021. Kadang-kadang orang menyebut semester ganjil, tapi ada juga menyebut semester gazal. Ya. Ganjil, ya, ada juga menyebut semester gazal. Oke. Nah, sosiologi, saya akan mencantumkan deskripsi mata kuliah, menjelaskan deskripsi mata kuliah sosiologi KPM 131. Anda juga melihat ya, cara menulis kodenya tuh KPM 131 tidak ada spasi, KPM 131 ya. Nah, deskripsi mata kuliah ini sosiologi bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa mengembangkan pola pikir. Itu kata kunci pertama. Mengembangkan pola pikir, mencari tahu atau inquiring mind berdasarkan konsep-konsep dan teori sosiologi. Ini sebagai aspek pengetahuannya, ya. Selain mengembangkan, melatih pola pikir antisipatif terhadap konsekuensi suatu proses perubahan akibat tindakan manusia yang kita sebut sebagai realitas dan masalah sosial di masyarakat pada berbagai aras. Ya, mulai dari aspek pemahaman sampai pada sikap. Jadi akibat tindakan manusia, misalnya sekarang kita ada pandemi COVID-19, pasti ada dampaknya kepada manusia, baik secara individu, berkelompok, komunitas, bahkan pada masyarakat global. Nah, apa tindakan manusia? Itu menjadi suatu realitas sosial yang menjadi fokus kita, dan kita melatih bagaimana pola-pola pikir kita terhadap konsekuensi tersebut. Dan yang ketiga, melatih respon proaktif, penuh minat terhadap perubahan sosial pada Society 1.0 hingga Society 5.0. Nah, ini kan perkembangan revolusi industri ya, dari 1.0 sampai 5.0 yang kita sebut sebagai bentuk aspek aplikasi serta mengenal keterampilan tentang metode pendekatan dan pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Itu deskripsi mata kuliah ini. Nah, mudah-mudahan Anda bisa membayangkan, mempersepsikan seperti apa mata kuliah ini. Ya. Kemudian apa standar kompetensinya? Ya. Sosiologi KPM 131 itu disampaikan di proses pembelajaran kepada mahasiswa kita di ST20 ini dengan harapan setelah mengikuti kuliah ini, Anda semuanya di kelas ini insya Allah mampu pertama mengembangkan pola pikir untuk mencari tahu atau inquiring mind berdasarkan konsep-konsep dan teori sosiologi. Nah, jadi kami ingin Anda punya tools bagaimana memahami atau menggunakan konsep-konsep dan teori itu untuk mendapatkan pengetahuan tentang realitas sosial. Kedua,
yaitu melatih pola pikir antisipatif tadi terhadap konsepsi suatu proses perubahan ya akibat tindakan manusia. Yang ketiga adalah melatih respon proaktif ya penuh minat. Jadi kalau kita lihat dari standar kompetensi ini, rekan-rekan mahasiswa seluruhnya, pertama Anda diminta nanti punya kemampuan secara analitis ya memahami konsep-konsep dan teori sosiologi. Yang kedua, konsep-konsep dan teori itu digunakan untuk memahami ya bagaimana proses-proses sosial atau realitas sosial atau masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pemahaman Anda terhadap konsep dan kemampuan menganalisis tadi, ya realitas sosial, kita diminta juga mampu memecahkan masalah. Kalau kata Bu Tejo, solutif loh, ya gitu yang jadi kita mampu memecahkan masalah. Jadi bagaimana kita mampu mempunyai keterampilan, punya skill untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya pada permasalahan-permasalahan sosial. Itu standar kompetensinya. Jadi saya ulangi lagi, pertama Anda punya pengetahuan tentang konsep dan teori sosiologi, kemudian berdasarkan konsep dan teori itu Anda mampu memahami, menganalisis ya realitas-realitas dan masalah-masalah sosial yang terjadi. Yang ketiga, what next? Yang ketiga, Anda juga dilatih dan kami harapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi ya ketika kita tadi melakukan analisis terhadap realitas dan masalah sosial. Itu yang inginnya. Jadi tidak sekedar Anda harus menghafal konsep, tidak, tapi sampai sejauh mana Anda mampu menggunakan itu, kemudian juga bagaimana mampu memecahkan masalah-masalah sosial dari realitas sosial yang terjadi. Itu standar kompetensi yang diinginkan dari mata kuliah ini. Jadi kalau dilihat ini tim pengajarnya ada 31 orang, mulai dari Profesor Arif Satria sampai pada Ibu Jessi Ardinal Barlan. Jadi Pak Rektor juga ikut mengajar di kelas ini, tapi nanti kita lihat ada di kelas mana dia mengajar ya. Jadi dari rektor sampai kebetulan Pak Rektor juga dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB, Fakultas Ekologi Manusia ya. Jadi ada 31 orang ya yang mengajar di kelas ini. Kemudian kelas paralel kita di semester ganjil 2020-2021 ini ada 20 kelas. Ada perkuliahan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi setiap hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada perkuliahan. Kita kuliah pada hari Jumat pukul 7 sampai 8.40. Kelompok kita namanya ST20 ya. Ini kayak nama band saja ya, kayaknya ST20 gitu. Oke, nah di sini Anda bisa melihat dosen-dosen yang tadi saya sebutkan ada sebanyak 31 orang itu mengajar di kelas-kelas mana saja. Ya, ini jadwal perkuliahan dan dosen-dosen mata kuliah. Kemudian bagaimana sistem penilaian perkuliahan? Ya, jadi di dalam perkuliahan ini aktivitas-aktivitas yang dinilai meliputi pertama partisipasi dalam setiap kegiatan belajar. Ya, jadi aktivitas Anda. Jadi dalam perkuliahan ini saya sebagai dosen sangat berharap kita ini berlangsung dalam pendidikan orang dewasa. Jadi ada proses pembelajaran bersama atau social learning process. Mari kita berdiskusi, ya, saling memahami, berkomentar terhadap materi-materi yang kita bahas bersama. Itu yang pertama. Aktivitas pertama adalah partisipasi dalam setiap kegiatan belajar. Kemudian yang kedua adalah dari hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang ketiga, dalam satu semester ini nanti disiapkan ada kurang lebih 4 kali kuis ya untuk latihan-latihan kita setelah mempelajari beberapa perkuliahan, pokok bahasan, kemudian pemanasan juga untuk menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian yang keempat, ada hasil tugas-tugas baik kelompok maupun individu yang juga nanti dikategorikan ada 4 kali. Itu aktivitasnya. Bagaimana komposisi penilaian? Nah, komposisi penilaiannya UTS, ujian tengah semester itu 30% bobotnya.
ujian akhir semester itu 30%, kuis 10%, tugas terstruktur 15%, keaktifan diskusi kelas 5%, dan partisipasi kehadiran 10%. Jadi artinya hadir saja Anda sudah punya bobot 10% dari 100% total bobot penilaian perkuliahan kita. Itu aktivitas dan komposisi penilaian. Nah, kemudian tentang huruf mutu, bobot, dan selang nilai, kita menggunakan standar. Ada nilai A 4 dengan bobot 4,0, itu selang nilai lebih besar sama dengan 80, AB 3,5, 75 sampai 79,9, B 3,0 sampai dari 70 sampai 74,9, BC bobotnya 2,5, 65 sampai 69,9, C 2,0, 55 sampai 64,9, D 1,0 bobotnya, selang nilainya 45 sampai 54,9, E itu 0 bobotnya, lebih kecil dari 44,9. Mari kita berusaha dengan keras. Saya juga berdoa mudah-mudahan di kelas ini rata-rata mendapat nilai di atas AB dan mendapat nilai A gitu ya. Kalaupun ada paling rendah itu B lah, insyaallah itu ya. Jadi kita belajar dengan baik ya. Nah ini ada joke di antara teman-teman di kampus misalnya, kalau mendapat huruf A itu calon akademisi itu A. Kalau dapat B itu birokrat. Kalau dapat C katanya itu jadi cukong nanti. Kalau D itu, ini maaf nih, ada yang bilang joke kalau dapat D nanti jadi anggota dewan. Itu hanya joke saja. Mudah-mudahan kita tidak mendapat nilai-nilai yang jelek. Kita upayakan mendapat nilai minimal B, ya, B, AB, dan A. Itu sistem penilaian perkuliahan kita ya untuk selanjutnya satu semester sampai huruf mutu. Nah ini jadwal perkuliahan kita, nanti akan saya overview setiap topik bahasan itu apa saja yang akan kita bahas ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas kontrak perkuliahan ya, orientasi mata kuliah dengan pendekatan Student Centered Learning (SCL). Kemudian nanti minggu depan kita memahami masyarakat secara sosiologis. Ya, minggu ketiga kita bicara tentang interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Keempat, potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Ya. Kemudian yang kelima, keragaman dan eksistensi budaya Indonesia. Yang keenam, dinamika kelembagaan sosial. Yang ketujuh, mendinamiskan dan memperkuat grup dalam masyarakat yang sedang berubah. Ya. Kemudian setelah UTS kita masuk pada pertemuan ke-8, itu birokrasi bersih tanpa korupsi berubah. Ya. Kemudian dinamika, stratifikasi, dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Ya. Kita ini sekarang masuk pada era digital. Kemudian pada pertemuan ke-10 kita membahas tentang kekuasaan dan wewenang, power and authority. Pertemuan ke-11 kita membahas tentang komunikasi, merajut hubungan sosial. Pada pertemuan ke-12 kita bicara tentang adaptasi, resiliensi, dan modernisasi ekologi. Adaptasi, resiliensi, kelentingan, sampai pada modernisasi ekologi. Pada pertemuan ke-13 kita membahas gender, kesetaraan, dan inklusi sosial. Dan pokok bahasan yang terakhir pada pertemuan 14 kita membahas perubahan sosial dalam arus globalisasi. Jadi kita lihat sekarang bagaimana dampak global terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi baik di tingkat kelompok sampai pada tingkat nasional. Ya, itu kalau kita lihat jadwal perkuliahan kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perkuliahan ini dengan baik ya selama 14 kali pertemuan dengan melaksanakan UTS, UAS, dan tentu dengan aktivitas-aktivitas. Dari penjelasan kita sudah bisa melihat bahwa ini kuliah kan kita laksanakan dengan, kalau kita perhatikan tadi SKS-nya 2/2/0. Berarti ini mata kuliah 2 SKS ya, nanti akan 2 SKS dan 2 jam kuliah 100 menit tanpa praktikum atau responsi.
Baik, saya akan dalam setiap pokok bahasan dalam perkuliahan sosiologi. Kedengaran suara saya? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Apa, internet di saya ini unstabil, tidak begitu stabil. Tapi kedengaran ya? Makasih. Baik, kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama. Memahami masyarakat secara sosiologis. Nah, kalau Anda lihat di sini, nanti kita akan membahas bagaimana fenomena sosial terkini. Ya, dari sini akan kita lihat bagaimana fenomena-fenomena itu berdampak kepada interaksi, ya, bagaimana terhadap kelompok-kelompok, organisasi, struktur sosial masyarakat, ya, kelembagaan, sampai dengan perubahan sosial. Jadi akan kita bahas. Ini realitas sosial yang terjadi. Itu sebagai fokus sosiologi akan kita pahami. Nah, kemudian setelah itu kita mempelajari untuk memahami realitas-realitas tadi dari interaksi sampai perubahan sosial, apa konsep-konsep yang digunakan dalam sosiologi? Ya, di sini disebut sebagai bagaimana sosiologi memahami masyarakat. Ya, jadi apa konsep-konsepnya? Akan kami jelaskan nanti berbagai konsep pemahaman tentang memahami tentang realitas sosial, baik yang stabil maupun yang sedang berubah, ya, dari interaksi sampai perubahan sosial. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana cara-cara memahami masyarakat, ya, dengan konsep-konsep sosiologi. Tidak hanya itu, setelah kita juga memahami konsep-konsep tersebut, kita juga tahu bagaimana konsep-konsep, ya, dan teori-teori sosiologi itu dapat kita gunakan juga di dalam penelitian dan penerapan sosiologi. Nanti akan kita bahas bagaimana proses-proses penelitian yang dilakukan baik dengan pendekatan kuantitatif maupun dengan pendekatan kualitatif, maupun dengan nanti kita melihat bagaimana penerapan sosiologi, misalnya digunakan dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, Anda pernah dengar mungkin, atau dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat. Itu pada pokok bahasan yang pertama, ya. Jadi nanti kita lihat, ya. Jadi bisa kita bahas nanti fenomena sosial terkini apa? Wah, pasti kita sekarang semua melihat bagaimana dampak pandemi COVID-19. Bagi Anda yang Muslim, sholat di masjid biasanya diperintahkan rapatkan saf. Tapi sekarang jarangkan diatur. Wah, ini apa ini? Yang menarik kan? Kita lihat bagaimana nih perubahan-perubahan. Coba kita lihat dampak dari COVID-19. Banyak orang kehilangan kesempatan kerja, ya, pemutusan hubungan kerja. Kita lihat masyarakat pada lapisan mana yang mengalami ini? Lapisan bawahkah, lapisan ataskah, atau lapisan menengah? Dan mengapa juga dampaknya? Ada orang yang peduli dengan protokol kesehatan, tapi ada juga yang tidak peduli. Wah, ini bisa kita analisis nanti dengan konsep-konsep sosiologi. Itu yang pokok bahasan pertama. Pada pokok bahasan yang kedua, kita masuk pada interaksi sosial. Ini salah satu fokus di dalam sosiologi. Dikatakan di sini, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik. Sama seperti di atas, kita juga melihat suatu fenomena sosial. Tapi lebih spesifik, ada kerjasama, tapi ada juga konflik sosial di antara kita. Jadi bisa yang nanti ada yang asosiatif, menciptakan kerjasama, tapi ada juga yang konflik, ya, itu yang disosiatif. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana sih pemahaman kita tentang interaksi sosial itu, kemudian sampai pada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, pada bagian keempat, apa tantangan dan ancamannya? Di sini yang menarik, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Nah, jadi konflik ini sebenarnya tidak selalu konotasinya dia negatif. Kalau sudah pertikaian ya, tetapi bagaimana potensi konflik di manage demikian rupa bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi energi dalam proses-proses mengembangkan, memberdayakan masyarakat sampai pada proses-proses pembangunan. Sehingga ada istilah memfungsikan konflik. Memang ada dikenal dengan teori konflik, functional konflik, bagaimana memfungsikan konflik. Nah, ini akan kita bahas pada pokok bahasan yang kedua. Kemudian pada pokok bahasan yang ketiga, kita akan membahas potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Nah, jadi pertama sama juga, kita ingin melihat bagaimana fenomena dinamika struktur sosial. Pengaruh struktur sosial terhadap kehidupan masyarakat, itu kita lihat. Nah, nanti kita akan membahas apa sih, bagaimana sih struktur sosial masyarakat kita,
Kalau kita lihat di Indonesia ada struktur sosial yang berbasis agraris, pertanian di pedesaan, ada juga struktur sosial masyarakat yang berbasis industri. Ya. Nah, ketika kena COVID-19 nih gimana nih? Adakah perbedaan-perbedaan perubahan yang terjadi? Oleh karena itu, kita coba memahami apa itu definisi dan tipe struktur sosial. Nah, setelah kita memahami itu, kita juga punya kemampuan bagaimana pengaruh struktur sosial terhadap praktek-praktek sosial. Jadi bagaimana kita memecahkan persoalan. Ada misalnya nanti kita lihat pola-pola relasi ya untuk kita pecahkan dengan praktek-praktek sosial melihat dampak dari pengaruh struktur. Apakah dalam hubungan relasi horizontal, vertikal, dan seterusnya. Itu yang kita lihat nanti di dalam dinamika struktur sosial, pengaruh struktur sosial terhadap kehidupan masyarakat. Pokok bahasan yang keempat, kita masuk pada keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Nah, jadi ini menarik. Dari Sabang sampai Merauke kita tidak melihat satu homogenitas. Tapi yang kita lihat adalah realitas keragaman masyarakat dan kebudayaan. Anda lihatlah, saya tanya saja Anda yang dari Sumatera Utara, ada berapa etnis di sana? Ya misalnya, di Aceh juga demikian. Apalagi di Papua kalau kita lihat. Nah, bagaimana realitas dan dinamika keragaman kebudayaan ini? Coba kita pahami dengan konsep-konsep, pengertian dan unsur-unsurnya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana keragaman kebudayaan itu, ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Nah, kebudayaan ada yang tergerus, tapi juga ada yang bertahan kalau kita lihat. Nah, bagaimana nih caranya kita menghadapi ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Jadi di sini nanti akan kita bahas persoalan-persoalan akulturasi, asimilasi, kemudian bagaimana dampak-dampak globalisasi, pengaruh luar terhadap keragaman kebudayaan. Tapi bisa kita lihat juga nanti bahwa dengan keragaman kebudayaan, toh ada kerjasama dan seterusnya. Itu digambarkan di dalam keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Kemudian pada pokok bahasan yang kelima kita bicara tentang dinamika kelembagaan sosial. Ya, jadi nanti akan digambarkan bagaimana realitas dinamika kelembagaan sosial kita. Ada yang mengatakan kelembagaan sosial itu adalah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat Bugis dan kebudayaan Bugis pasti punya kelembagaan-kelembagaan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, persoalannya menarik adalah, saya contohkan lagi kita, misalnya pada saat pandemi COVID-19 ini, bagaimana tadi banyak perilaku yang berubah, rujukan juga harus berubah dalam pengertian institusional atau institusi atau kelembagaan, ada norma-norma yang juga berubah. Sehingga peranan tokoh semakin kuat di sini ya. Nah, disinilah kita akan mempelajari bagaimana konsep-konsep dan analisis kelembagaan sosial. Pada bagian yang ketiga, kita akan membicarakan bagaimana strategi ya menggunakan kelembagaan sosial sebagai instrumen untuk pembangunan, pengembangan masyarakat. Maka disampaikan bagaimana pengembangan kelembagaan dan masyarakat kontemporer. Pendekatan dan instrumen nanti akan kami jelaskan. Paling tidak Anda nanti punya pengetahuan, oh ada ya cara-cara mengembangkan kelembagaan ya di dalam suatu masyarakat. Itu pokok bahasan yang kelima. Pokok bahasan yang keenam kita masuk pada mendinamiskan dan memperkuat grup dalam masyarakat yang sedang berubah. Ya. Nah, di sini kita sebenarnya kalau tadi belajar kelembagaan di pokok bahasan kelima, ya pokok bahasan keenam ini kita belajar tentang kelompok grup. Jadi dimulai dengan menceritakan suatu realitas sosial, bagaimana perkembangan grup dalam masyarakat yang sedang berubah. Ya, dari grup primer sekarang muncul istilah grup virtual. Ya, kelompok-kelompok primer yang dulu face to face, dekat, berinteraksi, tapi sekarang yang muncul adalah grup-grup virtual. Kelas kita ini ya sudah bisa dipandang sebagai satu grup virtual. Ya, karena interaksi Anda tidak pernah primer, sekunder di sini kita bangun. Nah, perkembangan seperti itu. Jadi tidak hanya grup primer sampai sekunder, sampai sekarang juga muncul dengan grup virtual. Bahkan di tingkat komunitas pun dikenal apa yang disebut dengan virtual community. Ya, nah ini sebagai grup virtual kita pelajari. Kemudian coba kita analisis. Ya, perubahan-perubahan dari grup primer sampai grup virtual itu bagaimana dalam konsep grup? Bagaimana dasar pembentukannya? Apa tipenya? Bagaimana struktur grup, pola relasi orang-orang di dalam? Dan juga bagaimana relasi antara satu grup dengan grup yang lain? Itu yang kita sebut dengan social networking atau jejaring sosial.
Nah, Anda lihat sekarang bisnis sudah semua menggunakan jaringan. Ya, marketplace kalau kita lihat, ya startup kalau kita lihat itu sudah bisnis menggunakan jaringan, baik pengertian hardware maupun software. Basisnya apa nanti kita lihat, trust menjadi kekuatan, ya kepercayaan. Nah, ini yang kita bangun sekarang. Masyarakat sudah berubah, pengertian grup juga semakin berkembang. Kemudian kita ingin melaksanakan bagaimana mengembangkan grup baik secara linear maupun dengan penggunaan jaringan. Nah, ini 6 pokok bahasan pertama yang kita bahas, ya, itu sampai nanti setelah 6 pokok bahasan ini kita masuk ujian tengah semester. Pada pokok bahasan yang ke-7, nah, kita masuk pada birokrasi bersih tanpa korupsi. Nah, ini memang kita penting melihat bagaimana sekarang juga bahkan di masa pandemi COVID-19 pun korupsi masih merajalela. Oleh karena itu kita harus melihat mengapa terjadi realitas penyimpangan pengorganisasian dan birokrasi yang memunculkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maaf, KKN juga kita istilahkan ada kuliah kerja nyata gitu ya, korupsi, kolusi, tapi di sini KKN ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi di sini akan dibahas bagaimana korupsi itu terbentuk dari suatu pengorganisasian yang berbahaya. Ini suatu perspektif sosiologis dalam melihat korupsi. Dan bahaya dan ancaman terhadap tata kelola yang baik atau good governance, ya. Nah, di sini juga kita akan memberikan jalan keluar bagaimana memecahkan realitas dan permasalahan sosial seperti korupsi itu. Tergambar di sini nanti ada birokrasi alternatif, bagaimana melawan korupsi dan apa gerakan-gerakan sosial anti korupsi. Ini pada pokok bahasan yang ke-7. Kemudian pada pokok bahasan yang ke-8 kita masuk pada dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Nah, ini menarik nih. Jadi pada dasarnya pada masyarakat yang normal pasti masyarakat berstrata. Ada lapisan bawah, lapisan menengah, lapisan atas. Sampai pada di masyarakat perguruan tinggi pun seperti kita, ada yang S1, strata 1, S2, strata 2, dan S3, strata 3. Nah, dalam konteks pokok bahasan 8 ini, kita bersama-sama nanti ingin mempelajari bagaimana gejala stratifikasi sosial saat ini. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana di dalam stratifikasi itu, orang-orang ada yang dari lapisan bawah bisa naik ke lapisan atas, atau sebaliknya, dari lapisan atas turun ke lapisan bawah. Nah, itu nanti kita bahas sebagai suatu mobilitas sosial, ya. Oleh karena itu pada sub pokok bahasan kedua akan dibahas dengan stratifikasi sosial dari masa ke masa. Nah, sekarang apa ukuran-ukurannya, ya? Jangan-jangan akses terhadap internet itu menjadi satu ukur misalnya, ya. Kita lihat ini kan menjadi persoalan nih karena menjadi sumber daya yang penting di zaman sekarang. Kemudian bagaimana konsep stratifikasi dan mobilitas sosial. Dan pada sub pokok bahasan yang ketiga, di dalam stratifikasi ini, kita akan membahas beberapa hasil penelitian dampak perubahan masyarakat dan stratifikasi sosial. Kenapa? Karena di dalam kita membicarakan stratifikasi, kita juga akan melihat nanti ada perbedaan apa yang kita sebut ketimpangan sosial, ada gap, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, nah ini penting kita lihat. Dan kita dalam perkuliahan ini kan tadi, yang ketiga kan absolutif. Kita nanti diskusikan, jangan-jangan Anda punya pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang brilian untuk memecahkan persoalan-persoalan tadi, ketimpangan, kesenjangan sosial yang terjadi, yang itu kita anggap sebagai suatu masalah sosial. Masuklah pada pokok bahasan yang ke-9, bicara tentang kekuasaan dan wewenang. Nah, ini menarik. Anda mungkin di daerahnya sedang pilkada, ya, wah ini kan fenomena yang menarik antara kekuasaan dan wewenang. Anda juga mendengar banyak sekarang anak kerabat-kerabat pejabat yang menjadi calon-calon pimpinan daerah. Ya ini ya. Nah di sini akan kita gambarkan bagaimana fenomena kekuasaan dalam pemerintahan daerah sampai ke desa. Ya, kita gambarkan kita untuk melihat bagaimana fenomena kekuasaan itu. Jadi ada yang melihat kekuasaan itu menjadi warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, ya ini yang akan kita bahas. Kemudian apa sih pengertian dan tipe-tipe pelapisan kekuasaan dan wewenang. Ya, jadi ada kuasa, wewenang, nanti akan kita bahas. Ada wewenang yang sifatnya karismatik, ada yang wewenang sifatnya legal rasional, tapi ada juga wewenang-wewenang yang tradisional. Kemudian sampailah
tipologi praktek kekuasaan dan wewenang, bagaimana permasalahan dan solusinya. Ini di pokok bahasan ke-9. Menarik, pasti ada di sekitar kita cerita-cerita nanti. Kemudian pokok bahasan yang ke-10 kita masuk pada komunikasi. Kita pinjam ilmu komunikasi untuk menjelaskan realitas sosial dalam perspektif sosiologi. Disebut di sini adalah komunikasi merajut hubungan sosial. Nah, ini yang paling seru nanti kita lihat bagaimana dinamika berkomunikasi sekarang. Realitas dan dampak komunikasi digital. Kalau kita lihat ya, Anda sekarang kalau bangun tidur saya tanya apakah mengucapkan syukur alhamdulillah atau ucap syukur kepada Tuhan. Jangan-jangan lupa mata belum terbuka, yang dicari adalah di mana HP saya, tangannya sudah bergerak kemana-mana. Ya itu realitas yang kita lihat. Jadi ada dinamika berkomunikasi yang berubah secara revolusioner. Kemudian untuk menganalisis itu kita membahas apa sih pengertian komunikasi, bagaimana tipe komunikasinya, dan yang menarik juga di masyarakat kita, selain perkembangan teknologi digital, komunikasi dan budaya, terutama komunikasi lintas budaya itu menjadi suatu yang menarik. Nah, di sini nanti kita bicara soal hoax ya, dan bagaimana mencegah seperti itu ya. Kadang-kadang regulasi, pemerintah juga tidak punya kemampuan, ya. Ada yang mengatakan harus kembali kepada masing-masing. Nah, kita secara sosiologis melihat pada budayanya, kulturnya, pada struktur sosial masyarakatnya, bagaimana kelembagaan kelompok-kelompok dalam masyarakat bisa mencapai persoalan itu. Nah, itu digambarkan nanti dalam praktek komunikasi yang dimediasi oleh komputer, ya, permasalahan dan solusi. Kemudian pokok bahasan yang ke-11, kita masuk pada adaptasi, resiliensi, dan modernisasi ekologi. Jadi, sekarang perubahan-perubahan menyebabkan krisis-krisis ekologi. Kita mendengar global warming, climate change, belum persoalan sampah. Kalau kita lihat ya, global warming dan climate change menyebabkan permukaan air laut meningkat berapa inci, sehingga mengganggu pertanian-pertanian di lahan-lahan di dataran rendah ya. Nah, bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan ini? Musim juga sudah kacau balau misalnya, bagaimana peramalan di tingkat komunitas masyarakat tradisional juga terganggu ya. Nah, ini pasti perlu adaptasi. Selain adaptasi, ada juga cara-cara bagaimana ketika terdampak, terpuruk harus bisa recovery menjadi stabil dan bisa juga sampai kepada transformasi, menemukan hal-hal baru. Saya contohkan misalnya ada Gunung Merapi meletus. Setelah meletus mereka mendapatkan dampak negatif, ya, terganggu semuanya. Tapi lama kelamaan tanah menjadi subur. Ketika terpuruk, bangun kembali, recovery, stabil, bahkan menemukan solusi-solusi dan inovasi baru. Kita lihat seperti di sekitar Gunung Merapi, daerah-daerah bekas dampak letusan Gunung Merapi menjadi daerah-daerah wisata. Di situ terjadi satu proses transformasi. Kemudian yang ketiga, kita masuk nanti di sini bagaimana modernisasi ekologi sebagai satu pendekatan, konsep, membangun inisiatif, praktek-praktek adaptasi, resiliensi, dan modernisasi ekologi. Pokok bahasan yang ke-12, kita masuk gender, kesetaraan, dan inklusi sosial. Nah, ini kita sudah membahas tentang kesetaraan dan inklusi sosial dalam perspektif gender. Ya, bagaimana realitasnya? Akibat dari perbedaan, diferensiasi sosial, dan ada apa yang disebut dengan permasalahan ya, perbedaan gender. Ada perbedaan gender itu tidak masalah, kita akui, tapi ada pembedaan. Nah, ini yang menyebabkan diskriminasi. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana realitas yang terjadi di Indonesia, baik pada skala nasional sampai pada skala mikronya. Nah, di sini akan kita bahas pengertian gender, pembentukan identitas dan peran gender, ketidakadilan akibat pembedaan gender, sampai pada bagaimana membangun kesetaraan ya versus kesamaan. Yang kita tuntut bukanlah kesamaan, tapi adalah kesetaraan. Nah, yang ketiga, bagaimana inklusi sosial sebagai strategi kesetaraan. Bukan yang eksklusif, tapi inklusi sosial sebagai strategi kesetaraan. Nah, di sini nanti ada pertarungan bagaimana kita melihat kultur, ya, dampak dari luar, perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persoalan-persoalan gender. Nah, ini pokok bahasan yang ke-12. Terakhir masuk pada pokok bahasan yang ke-13. Pada pertemuan yang ke-14, kita akan membahas perubahan sosial dalam arus globalisasi. Topik yang ke-13 ini adalah sebenarnya materinya adalah dari pokok bahasan yang pertama sampai pokok bahasan ke-12. Tapi digambarkan dalam dimensi perubahan. Bagaimana perubahan dalam grup, dalam organisasi,
perubahan dalam kelembagaan, kekuasaan dan wewenang, bagaimana perubahan-perubahan struktur dibahas di dalam realitas masyarakat dan perubahannya. Nah, di sini kita akan mempelajari satu tools, satu teori, konsep dan teori tentang perubahan sosial yang kita sebut dengan perspektif perubahan sosial untuk menggambarkan bagaimana proses dan interaksi yang mengalami perubahan. Kemudian di sini juga akan dipaparkan dan kita diskusikan bersama bagaimana strategi perubahan berencana. Ya, jadi pembangunan ya, baik dalam skala makro maupun mikro itu juga disebut sebagai suatu perubahan sosial, yaitu perubahan yang berencana. Tentu kita melihat di sini bagaimana strategi perubahan berencana dalam konteks globalisasi. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, itulah 13 pokok bahasan. Saya overview supaya Anda mendapatkan gambaran bagaimana proses perkuliahan itu kita lakukan, dan itulah subject matter-nya, materi-materi yang kita bahas. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita melakukan pembelajaran. Tadi saya katakan bahwa prosesnya dilakukan dengan student centered learning, ya, pembelajaran SCL. Salah ini, student centered learning, ya. Pembelajaran berbasis student atau siswa. Nah, di dalam student centered learning, kedudukan dosen, mahasiswa, dan sumber belajar itu setara. Itu disebut dengan lingkungan belajar. Bagaimana proses-proses interaksi di antara mahasiswa, dosen, dengan sumber belajar itu menghasilkan capaian pembelajaran lulusan. Jadi intinya yang kami inginkan adalah dosen tidak hanya sebagai satu sumber pengetahuan, salah satu saja. Ada sumber-sumber pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, di dalam strategi pembelajarannya, kami berharap kepada seluruh mahasiswa, termasuk saya, kita saling belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, jangan khawatir, mari kita diskusikan di dalam kelas, ya, ataupun tugas-tugas sebelum kelas dimulai, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, supaya capaian pembelajaran itu tercapai. Oleh karena itu, saya katakan, dosen sifatnya sebagai fasilitator dan motivator. Ya, tidak semuanya menjadi sumber pembelajaran. Jadi hilangkan cara-cara kita menjelaskan dari satu sisi. Mari kita belajar bersama. Oleh karena itu, strateginya kita rancang. Mulai dari lingkungan belajar. Kita terancang dan kontekstual. Sumber pembelajarnya ada multidimensi, berbagai sumber. Kemudian di sini mahasiswa menunjukkan kinerja kreatif, baik kognitif, psikomotorik, afektif, yang utuh dalam proses pembelajaran dan lingkungan belajar. Tentu kita bangun dengan interaksi yang menitikkan beratkan pada metode apa yang disebut dengan method of inquiry and discovery tadi yang kita lihat. Nah, ini semua ya, proses pembelajaran student centered learning ini kita tempatkan dalam kerangka model pembelajaran yang kita sebut dengan HOTS, ya, high order thinking and skill. High order thinking and skill, ya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Tadi disebutkan ada discovery atau inquiry learning, memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Kemudian ada problem based learning, pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta, dari Anda semua, secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata, untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Kemudian itu harus dimanifestasikan dalam project based learning. Jadi kita rancang bagaimana model pembelajaran yang melibatkan keaktifan Anda semua untuk memecahkan masalah yang dilakukan baik secara individu, mandiri, atau berkelompok melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Jadi kita latihan, bagaimana? Ya, jadi kita melihat apa gagasan-gagasan. Nah, kemudian selain project based learning, di sini juga dituntut dalam HOTS, high order thinking and skill, adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan Anda harus punya kemampuan menganalisis informasi untuk menentukan masalah, mengevaluasi masalah, dan menciptakan solusi yang baru yang bisa diterapkan. Sebenarnya ini dalam jangka panjang kita juga sudah ada, mungkin setelah mendengar istilah big data, artificial intelligence, informasi sudah ada di situ. Ya, bagaimana nanti kita menganalisisnya. Kemudian model HOTS tadi yang saya katakan, high order thinking and skill, itu mendorong mahasiswa untuk melakukan penalaran tingkat tinggi, sehingga tidak terpaku hanya pada suatu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya. Jadi kreativitas, ya, cara-cara memecahkan masalah, inovasi-inovasi baru dituntut. Jadi Anda jangan khawatir,
Ya, silakan dengan pengalaman-pengalaman di komunitasnya, di dalam kelompoknya, di lingkungan sekitarnya, ketika Anda mendapat sumber pengetahuan yang baru, silakan tampilkan. Itu menjadi nilai lebih bagi kita. Nah, kita bukan hanya soal salah atau benar, tapi bagaimana cara memberikan jalan keluar atau solusi terhadap realitas dan masalah sosial yang kita hadapi. HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, critical thinking, kreatif, ya, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi 4C ya, kritis, ya, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Oleh sebab itu, ya, basis kerjasama menjadi penting, tapi harus berpikir kritis dan menciptakan hal-hal yang bersifat kreatif, itu yang dilakukan. Itulah pembelajaran dalam HOTS. Nah, dalam mata kuliah sosiologi, kalau tadi SCL dan HOTS itu kita terjemahkan, maka saya mengatakan bahwa sosiologi itu penting dan wajib. Apalagi kita menghadapi seperti sekarang ini, suasana dampak pandemi COVID-19. Ya. Kita melihatlah banyak persoalan-persoalan. Kalau Anda dengar sekarang Jakarta mau kembalikan lagi SPBB ya, itu melibatkan tentara dan polisi. Karena apa? Ada perilaku-perilaku masyarakat yang tidak mendukung ya bagaimana memecahkan persoalan-persoalan dampak pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu sosiologi penting dan wajib dan perlu kita lakukan. Materi tidak hanya mengenai kemampuan analisis, tadi saya katakan, ya, tentang keterampilan dan metode pendekatan, ya, tetapi juga bagaimana berkomunikasi, pendekatan masyarakat, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan metode-metode dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sosiologi tidak hanya mempelajari masyarakat pedesaan, tetapi juga kita sudah arahkan untuk pengertian urban society, ya, masyarakat society urban, tidak hanya rural, semi-urban, sampai pada rurban, rural dan urban. Ya. Karena nanti kita juga melihat bahwa pembangunan pertanian kita ada di pedesaan, tapi kalau kita lihat dalam pandemi COVID-19 ini, pertanian juga berkembang di urban. Kalau kita lihat ya, nah, ini persoalan-persoalan yang menarik untuk kita lihat dalam ranah kekinian. Kemudian sosiologi itu juga sebagai materi kuliah tidak hanya analisis pada setiap pokok bahasan, tetapi juga keterampilan tentang bagaimana Anda melakukan pendekatan, pemecahan masalah yang diperlukan seperti pendekatan ke masyarakat, berkomunikasi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Tentu kita inginkan juga secara partisipatoris, ya, memahami keinginan-keinginan masyarakat. Pernah ada satu penelitian pada suku Baduy tentang kemiskinan. Kita melakukan penelitian di sana, kemudian kita simpulkan, kita katakan, oh ternyata orang Baduy ini miskin. Kita sampaikan kepada orang Baduy, ternyata masyarakat Bapak ini miskin. Orang Baduy balik bertanya kepada kita, apa itu miskin, Pak? Wah, ternyata dia tidak tahu itu konsep miskin, atau dia tidak punya konsep miskin. Jangan-jangan kita yang salah mengukur, mendekati. Mereka tidur di balai-balai, tidak pakai baju, waduh, sedih rasanya. Karena kita pakai potret kita, ya. Padahal kalau kita lihat soal kebahagiaan, jangan-jangan dia yang paling bahagia, tidur nyenyak, tidak pernah memikirkan berapa dapat kuota, ya, bagaimana membayar angsuran kredit, kartu kredit dan sebagainya mungkin ya. Nah, ini jadi perdebatan. Jadi kita perlu melihat bagaimana pandangan-pandangan masyarakat. Tentu dengan itu kita perlu metode-metode pendekatan sampai bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya, jadi kita kan sering melihat orang lain itu dengan potret diri kita, dengan perspektif kita. Padahal orang lain juga punya pandangan. Itulah aspek sosiologis. Ya, kalau kita lihat tadilah, oh, Anda miskin. Apa itu miskin, Pak? Oh, menarik ini kan? Ini jadi ukuran mana yang akan digunakan? Ukuran bisa datang dari kita, tetapi orang yang kita teliti, masyarakat yang kita teliti, masyarakat yang kita amati, kadang-kadang juga mempunyai ukuran, pasti mempunyai ukuran-ukuran tertentu tentang konsep-konsep tadi. Kemudian materi kuliah ini dirancang connected dengan bidang lain seperti sains dan teknologi, ya, ekonomi dan bisnis, kemudian sektor pertanian, baik pangan, hortikultur, peternakan, ya, kehutanan, silvopastori, perikanan, pesisir, kehutanan, agroforestry. Ini hal-hal yang connected. Nah, Anda nanti di dalam kuliah di PPKU IPB ini kan dapat juga mata kuliah computational thinking ya. Nah, itu bagaimana nanti kita manfaatkan dalam konteks IT, kita bisa memahami suatu masyarakat dengan teknologi digital, kita mau masuk ke dalam suatu masyarakat bisa kita pahami. Sebenarnya isu yang berkembang apa di masyarakat? Misalnya kita lihat dalam satu komunitas atau dalam satu daerah, ternyata soal konflik. Nah, kita bisa masuk, ya, entry point memahami masyarakat dengan melihat konflik. Itu bisa kita lakukan. Apalagi kita sudah punya big data.
Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ini materi kuliah dan kuis kita, ya, materi kuliah Sosiologi KPM 3131 berbasis pada New LMS, Lecture Management System. Saya pikir Anda sudah dijelaskan ya bagaimana cara akses. Ya, sini saya jelaskan setiap mahasiswa login dengan user dan password yang sama untuk akses KAS online. Oke, kemudian nanti Anda masuk ke kategori Human Ecology, Community and Community Development, sampai Communication and Community Development, sampai pada under program Anda bisa buka dan pilih mata kuliah KPM 131 susu. Jadi kita berkomunikasi menggunakan Lecture Management System. Ini ya. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa adalah buku-buku rujukan, ya, buku-buku rujukan yang ada di yang menjadi rujukan di dalam pokok-pokok bahasan tadi, mulai dari kontrak perkuliahan ini sampai pokok bahasan yang ke-13 ya, perubahan sosial dan arus globalisasi. Anda bisa lihat ada beberapa tulisan di sini. Nanti di dalam hal-hal tertentu ada pokok-pokok bahasan dalam beberapa literatur secara parsial kita bisa masukkan juga di dalam LMS sebagai rujukan untuk Anda baca. Kami mengharapkan nanti kami siapkan bahan-bahan bacaan. Kita sudah mencoba menulis misalnya untuk pokok bahasan pertama potret masyarakat, misalnya melihat dengan kita melihat dengan masyarakat memahami masyarakat secara sosiologis, nanti itu ada bahan-bahan bacaan yang bisa kita tampilkan. Ini kira-kira bahan-bahan bacaan yang menjadi rujukan kita di dalam perkuliahan ini. Kemudian ketentuan perkuliahan. Nah, coba perhatikan. Kita kan 2 SKS ya, SKS-nya 2. Sebenarnya menulis SKS itu ada 2. Kalau SKS huruf besar semua itu disebut sistem kredit semester. Tapi kalau SKS semuanya huruf kecil itu satuan kredit semester. Jadi seharusnya ini huruf kecil nih. Ya, mata kuliah sosiologi dengan SKS 2 itu berarti 2 kredit ya, 2 SKS. Kita gunakan 2 SKS untuk perkuliahan tanpa ada responsi, tanpa ada praktikum. Jadi tatap muka dan atau online dilakukan dengan durasi waktu 100 menit seperti kita hari ini. Jadi 2 kali 50 menit per minggu. Nah, tapi ingat, dengan penugasan terstruktur durasinya bisa 60 menit per minggu dan belajar mandiri durasinya juga 60 menit per minggu. Jadi pengertiannya seperti itu ya, 100 menit di kuliah, tapi di luar perkuliahan Anda ditugaskan dengan tugas terstruktur dan juga ada belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu nanti termasuk bagaimana Anda membaca, kemudian ada kuis dan sebagainya. Sebelum perkuliahan, ya, mata kuliah sosiologi menggunakan media online berupa course atau LMS, lecture management, untuk menyajikan bahan pembelajaran pada setiap pokok bahasan yang diupload sebelum perkuliahan berlangsung berupa naskah tertulis setiap pokok bahasan, ada video singkat, ya, atau ada akses pada sumber tertentu, ada PowerPoint, termasuk juga mungkin ada PowerPoint bernarasi, dan bacaan kasus fenomena sosial aktual. Bahan ajar dan pembelajaran tersebut wajib dipelajari, Anda bisa akses dalam kerangka belajar mandiri terkait tugas terstruktur, kuis, dan atau untuk bahan diskusi kelas. Jadi bahan-bahan misalnya untuk minggu depan, Anda sudah bisa nanti akses di LMS, melihat. Tadi sudah saya kategorikan, bisa melihat ada bahan naskah tertulis tentang pokok bahasan yang pertama, kemudian ada video mungkin, ada PPT, termasuk juga mungkin PPT bernarasi, ada bacaan kasus yang perlu dibaca, yang nanti digunakan sebagai tugas terstruktur 60 menit sebelum masuk perkuliahan dan untuk belajar mandiri. Nah, pada saat perkuliahan itu dirancang 100 menit seperti sekarang ini. Minggu depan kita terbagi atas 3. Pertama kita diskusi soal social fact fenomena. Apa fakta-fakta sosial? Itu sekitar 30-40 menit. Dipandu oleh dosen, bagaimana kita diskusi, ada tugas-tugas bisa dilakukan sebelum perkuliahan. Nah, ini bisa dilakukan nanti secara berkelompok ya. Jadi ada kita nanti bahas kasus berupa bahan bacaan atau dari video singkat. Jadi Anda tonton, apa yang Anda pahami, mari kita bahas. Setelah kita melihat suatu itu realitas, baru kami dosen sebagai salah satu sumber pembelajaran menyampaikan inilah konsep dan teorinya, bagaimana memahami realitas tersebut, ya. Nah, itu bisa dalam bahan seperti menggunakan PowerPoint, ya, ada slide dalam PowerPoint, kemudian kita dengan Zoom atau Google Meet, ya, mungkin juga dengan media audiovisual yang lain, dengan waktu durasi sekitar 3-40 menit. Yang ketiga, baru kita masuk pada diskusi untuk refleksi.
menjawab tantangan-tantangan untuk memberikan solusi. Nah, mari kita diskusikan. Anda silakan mengungkapkan apa solusi-solusi yang tadi kita lihat ada permasalahan di social fact phenomenon. Anda kami berikan ini teorinya. Nah, kemudian bagaimana kita memecahkan persoalan tersebut. Ini kuliah 100 menit mudah-mudahan bisa menjadi menarik di antara kita. Dan saya sangat berharap Anda jangan khawatir, silakan ya dengan kemampuan yang ada, pengetahuan Anda, kita mencoba memahami suatu realitas. Anda mencoba memahami ada konsep dan teorinya untuk memahami realitas itu, kemudian bagaimana kita memecahkan masalah. Itulah yang kita harapkan tadi dari high order thinking and skill. Ya, ini tata tertib perkuliahan. Mungkin ada beberapa sama dengan mata kuliah lain yang sudah Anda terima. Ya, apakah ini mau saya bacakan semuanya atau Anda nanti lihat? Tapi hal-hal penting di sini, proses kuliah 100%. Kalau kita lihat ya, mahasiswa harus bergabung dalam forum virtual pembelajaran 10 menit sebelum, sehingga tadi on time saya sudah mulai melakukan ya. Yang penting juga Anda nanti harus akses pada kos IPB SCID atau IPB Mobile Student. Kita bisa menggunakan Zoom Meet atau beberapa, dan izin tidak masuk kuliah, nah itu ada syarat-syaratnya. Jadi kita di sini dikatakan nih pada bagian terakhir, izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit dan atau alasan lain yang sah dapat diberikan maksimum 20% dari total kegiatan kuliah. Apa artinya? Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah lebih dari 3 kali tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Jadi secara keseluruhan Anda itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Tapi untuk menghadapi UTS, yang UTS langsung, itu ada hitungan-hitungannya. Jadi kalau setahu saya di sebelum UTS itu hanya boleh 2 kali, tidak boleh lebih 2 kali sebelum UTS. Ya. Jadi kalau Anda sudah 2 kali, maka ketika masuk periode UAS, itu Anda hanya punya 1 kali untuk tidak masuk. Dan bagaimana proses Anda mendapatkan izin? Ada ketentuan di sini, ya. Silakan Anda lihat bagaimana surat izin itu mulai dari koordinator sampai nanti yang dikeluarkan oleh bidang akademik dan kemahasiswaan, ya, melalui Direktorat Kemahasiswaan IPB. Itu tata tertib kuliah, perkuliahan. Kemudian tata tertib UTS dan UAS. Nah, ini jadi sini kalau kita lihat, ya tadi sudah katakan mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang hadir minimal 11 kali. Jadi Anda hanya boleh 3 kali, tidak masuk. Mahasiswa peserta ujian wajib melakukan self-enrollment pada mata kuliah di, mungkin bukan di KOS ya, mungkin di LMS nih. Karena di PB dibagi-bagi, ada yang di KOS, ada di LMS. Kemudian saya pikir PPKU itu masuk di LMS, nanti kita lihat. Kemudian bagaimana peserta ujian wajib mempersiapkan semua peralatan, laptop, kuota, sinyal, ya, sampai kepada bagaimana nanti Anda melaksanakan proses ujian, ya, akan kita lakukan. Nah, nanti latihan-latihan ujian kuis itu menggambarkan bagaimana nanti Anda menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pemeriksaan kebenaran nilai oleh mahasiswa yang bersangkutan dilakukan selambat-lambatnya 3 hari setelah nilai ujian diumumkan. Jadi kami punya ketentuan paling lambat 2 minggu setelah ujian sudah harus bisa mengumumkan nilai tersebut. Oke, ini pelanggaran dan sanksi perlu diperhatikan. Pemalsuan surat izin tidak masuk kuliah online nilai E tanpa ujian perbaikan dan tidak diperkenakan mengikuti kuliah semester berlangsung. Hati-hati, ya. Bukan menakut-nakuti, tapi inilah bentuk pelanggaran dan sanksinya. Kedua, menitipkan dan dititipkan pengisian daftar hadir tertulis ini nilai E juga sama, ya. Mencontek dan saling mencontek pada saat ujian online berlangsung dengan ditemukan bukti-bukti oleh pengawas ujian itu nilainya 0 tanpa ujian perbaikan dan tidak diperkenakan mengikuti kuliah semester berlangsung. Melakukan plagiat dalam penulisan jawaban tugas mingguan misalnya, tugas-tugas mencontek dari teman yang lain itu tanpa ujian perbaikan dan tidak mengikuti kuliah semester berlangsung. Itu pelanggaran. Ini sekretariat, Anda bisa menghubungi koordinator mata kuliah ini Bapak Murdianto, ini alamat email dan HP-nya. Administrasi pendidikan itu Ibu Anggra. Kalau ada masalah apa-apa secara administratif bisa Anda hubungi, ya. Ini. Itu yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan ini.